Hai, selamat datang di video tutorial C++ bersama saya Edo. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan mengenai linked list ya, atau senara berantai. Nah, pembahasan linked list ini agak sedikit sulit ya. Maka untuk itu saya buatkan beberapa ilustrasi ya nanti. Oke, langsung saja. Apa itu linked list? Nah, linked list adalah salah satu tipe data terstruktur yang merupakan sekumpulan simpul ya, atau istilah lain adalah node yang tersusun secara sekuensial dan sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ya, dengan bantuan variable pointer. Oke. Nah, satu simpul itu kita bisa analogikan seperti kotak yang ada di seperti ini ya. Jadi ada dua bagian, kiri dan kanan. Nah, masing-masing mempunyai bagian sendiri ya. Misalnya yang sebelah kiri nanti untuk informasi dan yang kanan adalah untuk pointer. Nah, ini hanya untuk analogi saja ya. Nah, informasi di sini berarti menyimpan data-data ya, apakah nanti berupa data integer, float dan lain sebagainya, karakter, string dan sebagainya. Nah, sedangkan pointer dia adalah pointer ya, yang namanya pointer dia adalah penunjuk ya. Dia menunjuk ke simbol yang berikutnya. Nah, ini adalah bentuk linked list yang sudah merupakan sekumpulan simbol ya. Nah, yang terakhir nanti dia akan ditandai dengan null ya. Artinya ini adalah penanda bahwa di depan ini dia tidak menunjukkan ke resource manapun ya. Nah, kemudian nanti di dalam linked list ini membutuhkan satu penanda ya, penanda yang menunjukkan bahwa dia itu adalah posisi depan. Nah, sebagai contoh di sini saya gunakan nama penandanya adalah head ya. Nah, kalian nanti bisa menggunakan nama apa saja yang mudah dipahami dan tidak tertukar dengan nama-nama yang lain ya tentunya. Nah, untuk mendeklarasikan simbol, nanti kita bisa buat satu simbol ini kita beri nama ya. Nah, saya contohkan di sini namanya adalah T-node ya. Tentu saja nanti pada implementasinya boleh menggunakan nama apapun. Oke. Nah, misalnya nanti di dalam simbol ini kita membuat untuk bagian informasi berupa satu data bertipe integer. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini yang sebelah kanan ini adalah pointer ya. Ini pointernya harus sama dengan nama dari simbol itu sendiri ya. Di sini T-node, berarti T-node pointer next ya. Jadi nama variable pointernya adalah next dan dia adalah pointer bertipe dari simbol itu sendiri ya. Ya, semoga kalian bisa paham ya dengan ya perkataan yang berbelit-belit ini. Oke, kemudian kalau kita buat di dalam C++, maka nanti bisa kita tuliskan seperti ini ya, dengan menggunakan struct ya, struct, kemudian nama simbol ya atau nodenya apa, kemudian nanti medan informasi atau bagian informasi ya, nanti kita deklarasikan satu atau lebih ya. Nah, untuk contoh ini biar mudah ya, saya buat satu ya. Misalnya int data, kemudian di sana di bagian akhir ada link field ya, atau pointernya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ilustrasi bagaimana menambahkan simbol di depan ya. Oke, untuk menambahkan simbol di depan, pertama adalah kita membutuhkan satu penanda ya, head ya. Di sini saya beri nama head ya. Nah, head ini ketika dia kosong maka kita tandai dengan null ya. Null ini bukan berarti nol ya. Nah, null ini berarti tidak menunjukkan ke
resource manapun ya, atau posisi manapun. Nah, misalnya ada satu simbol baru. Nah, simbol baru ini kita namai dengan baru ya. Nah, kemudian di dalam simbol baru tadi, karena ada data dan next, misalnya untuk data, sebelum itu, kalau kita dari ilustrasi ini, kalau kita implementasikan di dalam C++, nanti seperti ini, the node pointer baru sama dengan new t node. Nah, kemudian misalnya data diisi dengan 5, maka nanti baru data 5 ya, baru data 5. Kemudian next misalnya 0. Nanti di dalam C++ seperti baru next sama dengan 0. Nah, head ini posisinya harus ada di depan, maka nanti head ini harus dipindahkan ke node atau simpul yang baru. Nah, ini kalau kita ilustrasikan di sini ya, dia mengarahkan ke simpul yang baru ini, maka nanti head sama dengan baru. Kemudian head nextnya dinolkan ya, berarti dia tidak menunjukkan ke posisi manapun. Oke, satu simpul di depan sudah ditambahkan ya. Jadi tadi saya lupa, untuk depan ini berarti yang sebelah kiri ya, karena seperti kita menulis dari kiri ke kanan ya. Jadi yang depan berarti yang kiri, dan yang belakang berarti nanti kita nambah dari kanan ya. Oke, selanjutnya misalnya ada pointer baru lagi. Pointer baru ini memiliki data bernilai 20. Nah, sama seperti proses sebelumnya, head ini dia harus ada di depan, maka head. Oke, ini tadi implementasi dari ilustrasi ini ya. Oke. Sebelum head ini dipindahkan, pointer next dari simbol baru ini diarahkan ke sebelumnya ya, ke simpul yang sebelum ditambahkan ini, sebelum yang baru maksudnya ya. Nah, setelah itu ini kita bikin atau kita tulis dalam kode program baru next sama dengan head ya. Baru next sama dengan head. Oke, selanjutnya posisi head ini harus dipindahkan, harus selalu ada di depan, maka head diarahkan ke sini. Kalau di dalam program nanti head sama dengan baru. Nah, berarti ini sudah ada 2 simpul. Nah, untuk simpul yang lain nanti intinya sama ya, seperti langkah-langkah sebelumnya. Ada simpul baru, kemudian nextnya diarahkan ke simpul yang sebelumnya sudah ada, kemudian dipindahkan bagian head ke yang paling depan, begitu seterusnya. Nah, kalau fungsi tambah simbol di depan ini kita buatkan dalam fungsi, maka nanti seperti ini. Misalnya saya buat dengan nama add at front ya. Kalian juga bisa membuat dengan nama fungsi sendiri ya. Nah, intinya di sini ini adalah untuk membuat simbol baru. Nah, kemudian di sini ada 2 kemungkinan ya. Ketika misalnya belum ada simpul sama sekali, artinya simpul yang pertama, maka nanti prosesnya adalah head sama dengan baru, head nextnya diarahkan ke 0. Tetapi untuk yang seterusnya 2, 3, 4 dan seterusnya, maka nanti pointer yang simpul yang baru tersebut nextnya diarahkan ke head sama dengan baru ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, silakan kalian tulis dulu, kalau di pause ya, atau kemudian di pause. Kemudian kalau sudah nanti bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sekarang tambah simbol di belakang. Tambah simbol di belakang
tambah simbol di belakang, artinya kita menambahkan simbol di sebelah kanan. Nah, ini penanda bahwa belum ada satu simbol sama sekali. Head mengarahkan ke 0. Kemudian ada simbol baru. Kemudian datanya diisi dengan 9. Next-nya ya, atau pointernya diarahkan ke 0 ya. Oke, kemudian seperti ini. Kemudian nah, head ini akan diarahkan ke simbol yang baru, tidak ke 0 lagi. Maka nanti head sama dengan baru ya, di dalam kode programnya. Oke, ada satu simbol sekarang. Oh ya, satu lagi ya. Untuk memastikan bahwa tidak ada simbol di depannya, maka nanti head next-nya diarahkan ke 0. Oke. Kemudian ada simbol baru lagi ya. Ada simbol baru, berarti nanti kode program seperti ini. Kemudian kita memerlukan satu pointer, satu simbol ya, satu pointer ya untuk simbol yang baru ini. Saya namai dengan bantu ya. Nah, ini adalah untuk memindahkan ke simbol yang baru ini. Nah, maka nanti dalam program bantu sama dengan head ya. Artinya masing-masing menunjukkan ke result yang sama. Nah, kemudian bantu pointer next-nya itu langsung dia diarahkan ke baru. Jadi di sini posisi head dia akan tetap untuk proses kedua dan seterusnya, posisi head dia tetap akan di depan ya. Maka nanti yang berpindah itu adalah kita menggunakan ini ya, bantu. Nah, jadi bantu next-nya diarahkan ke baru. Jadi nanti bantu panah next sama dengan baru. Nah, nanti prosesnya sama ya, seperti yang proses kedua dan seterusnya. Ada simbol baru, kemudian kita buat bantu ya. Kemudian ketika sudah ada dua simbol itu nanti ada proses perulangan ya, karena di sini ya kalau kita lihat intinya adalah ya, dari bantu ini dia harus dipindahkan ke yang paling akhir di sini ya, yang paling akhir dari rangkaian simbol ini. Nah, caranya adalah dia menggunakan perulangan. Nah, bagaimana caranya agar dia tetap melakukan perulangan? Nah, caranya adalah dia mengecek bantu next-nya. Jadi dia nanti akan di looping terus selama bantu next-nya belum menunjukkan ke 0 ya. Jadi nanti dia akan terus dipindahkan ke simbol-simbol setelahnya dengan cara bantu sama dengan bantu next ya, kalau di dalam kode programnya ya. Nah, kalau sudah ada di ujung maka nanti bantu next diarahkan ke baru. Jadi bantu next baru. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi untuk tambah simbol di belakang ya. Saya namai add at end. Untuk 4 baris ini adalah untuk membuat simbol baru. Ini ada 2 kemungkinan ya. If is empty sama dengan true nih, maksudnya adalah ketika simbol yang pertama ya, karena masih kosong, maka prosesnya seperti ini ya, head sama dengan baru, kemudian head next-nya itu diarahkan ke 0 untuk menandakan bahwa tidak ada simbol di depannya. Kemudian kalau ada 2 dan seterusnya, maka nanti di sini ada proses ada pointer bantu ya.
karena posisi head harus tetap di depan, maka nanti yang terus berpindah adalah bantu. Nah, untuk memindahkannya sendiri dia menggunakan metode ini ya, while, bantu, next, tidak, null. Jadi ini adalah untuk metode untuk memindahkan simpul bantu ini agar dia itu pindah posisinya ke yang paling ujung. Nah, setelah berada di posisi paling ujung, maka nanti bantu nextnya ditempelkan atau dicantelkan ya ke simpul yang baru. Nah, seperti itu. Silakan kalian ketikkan ya. Dan ya ini bisa di-pause dulu ya. Nanti kalau sudah, baru bisa dilanjutkan ke slide berikutnya.